Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Isnanda, selamat pagi untuk semua. Di sini saya akan melakukan analisis saham BRIS, yaitu Bank Syariah Indonesia. Saya Akil Sultan Baru Ilmi dengan nomor mahasiswa 211830248. Di sini saya ada bisnis model. Pertama, kegiatan usaha. BSI sendiri bergerak di bidang usaha perbankan syariah. Sumber income yaitu dengan membagi hasil. Segmen usaha atau market di Indonesia. Kasus hukum tidak ada untuk BSI dalam sejauh ini. Jenis rasio dari BRIS dan saingannya BTPS atau bank. BRIS sendiri yaitu singkatan dari Bank Syariah Indonesia, BTPS, Bank BTPN Syariah Tbk, dan Bank Banknet Indonesia Syariah. Rasio ROE di sini persentase untuk BRIS yaitu 4,56%, BTPS 14,54%, Bank 12,98%. Rasio DER untuk BRIS 960,11%, BTPS 179,57%, dan Bank 20,13%. Untuk rasio per BRIS 95,01 sekian, BTPS 29,21 sekian, dan Bank 605,86 sekian. Untuk PBFR rasio BRIS yaitu 4,33% sekian, BTPS 4,25 sekian, dan Bank 78,62 sekian. Dividen yield sendiri BRIS persentasenya yaitu 0,0446%, BTPS 1,39%, dan Bank Strip. Ini adalah analisis ranking dari rasio BRIS, BTPS, dan Bank. Untuk ROE, BRIS mendapatkan poin 3, BTPS 1, dan Bank 2. DER, BRIS mendapatkan poin 3, BTPS 2, dan Bank 1. Per, BRIS 2, BTPS 3, dan Bank 1. PBFR, BRIS 2, BTPS 1, dan Bank 3. Dividen yield, BRIS 2, BTPS 1, dan Bank 3. Jumlahnya hasil dari analisis ranking, BRIS mendapatkan 12, BTPS mendapatkan 8, dan Bank mendapatkan 10. Mengapa saya memilih saham BRIS? Pertama, saham BRIS harganya relatif terjangkau dan bisa dijadikan alternatif para pemula. Dengan demikian, berinvestasi di saham BRIS tidak akan membebani kondisi finansial, karena dengan uang ratusan ribu sudah bisa memiliki beberapa saham BRIS. Yang kedua, adapun keuntungan membeli saham BRIS yaitu tidak menerapkan sistem riba, sehingga keuntungan yang nantinya akan kamu dapatkan dari melakukan trading saham 100% merupakan suatu yang halal, tanpa dosa. Dan yang ketiga, memiliki legalitas dari sisi keagamaan. Lembaga menjamin bahwa saham BRIS memang dibuat khusus untuk orang-orang muslim sehingga sangat besar kemungkinan dan potensi kamu untuk terhindar dari masalah dosa dan riba. Selain itu juga, saham BRIS diatur langsung oleh bank terpercaya yang ada di Indonesia. Profil Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS sebelumnya PT Bank Syariah BRI didirikan dengan nama PT Bank Jasa Arta pada tanggal 3 April 1969. Kantor pusat BRI Syariah sendiri berlokasi di Jalan Abdul Muiz nomor 2-4 Jakarta Pusat, Indonesia. PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS resmi beroperasi mulai Senin tanggal 1 Februari 2021. Bank ini merupakan hasil merger 3 perusahaan bank plat merah yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Hasil penggabungan itu menjadikan yang dipimpin oleh Heri Gunardi ini sebagai bank syariah terbesar di Indonesia sekaligus menempatkannya dalam daftar 10 bank besar terbesar di Indonesia dari sisi aset. Total aset BSI sampai dengan bulan Desember 2020 sekitar 200,6 triliun, modal inti lebih dari 22,60 triliun, total dana pihak ketiga atau DPK mencapai 210 triliun, serta total pembiayaan 157 triliun. Ini merupakan
cukup baik, prestasi baik di awal bagi Bank Syariah Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia masuk ke dalam daftar 10 bank terbesar di dunia untuk 5 tahun yang akan datang. Dilihat dari jaringan layanannya, BNI Syariah saat ini memiliki 68 kantor cabang, 300 kantor cabang pembantu, 13 kantor cabang kas, 8 kantor fungsional, 23 mobil layanan gerak, 535 payment point, 202 mesin ATM BNI, dan 1.500 outlet. Sedangkan BRI Syariah memiliki 57 kantor cabang, 215 kantor cabang pembantu, 10 kantor kas, 12 unit mikro syariah, 2.209 kantor layanan syariah, 387 mesin EDC, 539 mesin ATM, 25 mobil ATM, dan 522 laku pandai. Mandiri Syariah memiliki satu kantor pusat dan 1.736 jaringan kantor yang terdiri dari 129 kantor cabang, 398 kantor cabang pembantu, 50 kantor kas, 1.000 layanan syariah bank di Bank Mandiri dan jaringan kantor lainnya, 114 payment point, 36 kantor layanan gadai, 6 kantor mikro, dan 3 kantor non-operasional di seluruh provinsi di Indonesia dengan akses lebih dari 200.000 jaringan ATM. Sehingga, bila di total BSI akan didukung oleh lebih dari 1.100 kantor cabang, sekitar 200.741 jaringan ATM yang tersebar di seluruh Nusantara. Hal itu membuat pemerintah optimis BSI akan menjadi top 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Ini seperti yang saya bilang tadi merupakan prestasi yang cukup baik bagi BSI di awal merger tersebut. Perjalanan Bank Syariah Indonesia dari tahun ke tahun. Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan 1988 atau PAKTO yang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis perbankan untuk menunjang pembangunan. 1980, inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tahun 1991, sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut ialah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI yang sesuai akte pendiriannya. Tahun 1992, landasan hukum beroperasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodasi dalam salah satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 pada tahun 1992. Pada tahun 1998, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air atau dual banking system, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pada tahun 1999, Mandiri Syariah berdiri. Di tahun 2008, muncul Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang membuat pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum memadai. 2008 juga BRI Syariah berdiri. Di tahun 2009 sampai 2010, lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah bus dari sebanyak 5 bus menjadi 11 bus dalam waktu kurung dari 2 tahun. 2010 BNI Syariah berdiri. Di tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 2014, Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015 sampai 2019 diluncurkan pada Pasar Rakyat Syariah 2014. Di tahun 2015, Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia atau MAKSI yang memuat rencana melahirkan bank syariah skala besar diluncurkan. Pada tahun 2019, peluncuran Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah sekaligus pengukuhan Komite Nasional Keuangan Syariah. Di tahun 2020,
Perluasan fokus kerja KNKS menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Awal proses merger 3 bank anak usaha BUMN, Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Dan pada tahun 2021, Bank Syariah Indonesia resmi diluncurkan. Ini berikut adalah beberapa pemegang saham dari Bank Syariah Indonesia. Yang pertama yaitu PT Bank Mandiri dengan persentase 50,90%. Yang kedua ada BNI dengan 24,90%. Dan ketiga ada BRI 17,30%. Untuk publik di bawah 5%, untuk di bawah 5% yaitu persentasenya 5%. DPLK BRI Syariah yaitu 1,80%. Untuk BNI Life Insurance dan Mandiri Sekuritas sama-sama 0,00%. CSR PT Bank Syariah Indonesia. Berikut ada beberapa CSR dari Bank Syariah Indonesia. Saya akan menyebutkan salah satunya, yaitu Bank Syariah Indonesia serahkan bantuan. PT Bank Syariah Indonesia bekerjasama dengan Lasnas BSM memberikan bantuan kepada warga Jabodetabek yang terdampak banjir pada akhir pekan. Yang disalurkan pada akhir pekan lalu yaitu pada tanggal 24 Februari 2021. Bantuan yang disalurkan berupa logistik senilai 100 juta rupiah dalam bentuk perahu karet serta jumlah makanan siap saji, paket sembako, dan paket kebersihan. Bantuan bagi warga terdampak banjir tersebut dikumpulkan di posko kantor cabang Bank Syariah Indonesia di Pondok Gede, Bekasi. Lokasi ini dipilih karena merupakan titik tengah dari sejumlah lokasi banjir di Bekasi dan Jakarta. Selain itu, akses menuju lokasi pengumpulan cukup mudah untuk menjadi transit atau perantara dari depot di Cempaka Putih. Dari posko tersebut juga, BSI bersama Lasnas BSM menyalurkan bantuan ke lokasi-lokasi terdampak banjir cukup parah seperti Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Bekasi. Penyerahan bantuan dilakukan BSMU Care Manajemen Dedi Setiawan, Manajer URO 3 BSMU Laki, dan Deputi Operasional BSI Tengku Chandra Husnadi. Untuk berita dari BSI sendiri ada beberapa. Saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu Bank Mandiri akan menjadi pengendali merger bank. PT Bank Mandiri akan menjadi pemegang saham pengendali dalam merger bank syariah BUMN yang melibatkan BRI dan BNI dan Bank Syariah Mandiri. Setelah penggabungan menjadi efektif, pihak yang memiliki saham perusahaan lebih dari 5% hanya Bank Mandiri. Itu yang dibilang oleh Ngatari sebagai Direktur Utama PT BRIS. Modal dasar merger Bank Syariah BUMN itu sebesar 40 triliun dari jumlah saham sebanyak 80 miliar lembar dengan nominal 500 per saham. Struktur pemegang sahamnya antara lain Mandiri yaitu 51,22%, Bank BNI 25,0%, Bank BRI 17,4%, DPLK BRI Saham Syariah 2,0%, Bank BNI Life Insurance 0,0%, Mandiri Sekuritas 0,0%, dan masyarakat 4,4%. Berikut adalah nama-nama Dewan Direksi Bank Syariah Indonesia, yaitu Direktur Utama dipegang oleh Heri Gunardi, Wakil Direktur 1 Ngatari, Direktur 2 Abdullah Firman Wibowo, Direktur Wholesale Transaksi Banking Kusman Yandi, Direktur Retail Banking Kokon Alun Akbar, Direktur Sales dan Distribution Anton Soekarna, Direktur Information dan Teknologi Ahmad Syafi'i, Direktur Risk Management Tiwul Widya Astuti, Direktur Complication and Human Capital Tribuana Tunggadewi, Direktur Finance dan Strategi Adi Cahyo Nugroho. Berikut Dewan Komisaris Bank Syariah Indonesia. Komisaris utama dan independen ada Mulya E. Siregar. Berikut ada 4 komisaris juga, Suyanto, Mas Duki Baitlowi, Imam Budi Sarjito, dan Sutanto. Ada 4 juga komisaris independen yaitu Bangun Sarwito Kusmulyono, Muhammad Arif Rosyid Hasan, Komarudin Hidayat, dan Eko Suwardi. Untuk Dewan Pengawas Syariah, yaitu Ketua Dewan Syariah ada Muhammad Hidayat dan 3 anggota Dewan Pengawas Syariah, Onis Syahroni, Hasanuddin, dan Didin Hafin Hudid.
Berikut income statement pada Bank Syariah Indonesia. Ya, di sini Bank Indonesia mengalami penurunan di 2019 di laba ruginya dan kembali mendapatkan kenaikan di tahun 2020. Untuk balance sheet-nya atau neraca saldo, ekuitas di tahun ekuitas setiap tahunnya memiliki mengalami kenaikan, untuk liabilitas juga mengalami kenaikan, dan aset untuk mengalami kenaikan. Ini cukup baik untuk pengguna saham yang baru karena di tahun 2019 dari 2018 ke 2020 mengalami penaikan yang cukup signifikan sehingga membuat pemegang saham baru cukup efektif untuk melirik saham BSI tersebut. Berikut kesimpulan yang saya ambil. Kinerja perseroan cukup baik. Kenaikan kerja secara signifikan terjadi pada tahun 2020 di tengah pandemi. Merger dengan Bank Syariah BUMN menggerak performa saham BRIS. Pada penutupan bursa 20 April kemarin, BRIS berada pada nilai 2.000 2.380 rupiah. Sebelum merger, tepatnya tanggal 3 Maret 2020, saham BRIS berada pada level 200 rupiah. Ini merupakan kenaikan yang sangat drastis untuk BRIS sendiri. Sebagai perbandingannya, cek PER dan PBF pada saham BRIS dan saham BTPS dan bank tadi. Dari rasio tadi, valuasi saham PT Bank Syariah Indonesia atau BRIS lebih tinggi dibanding BTPS dan bank. Demikian juga dengan harga saham BTPS 3.240 dan bank sebesar 3.550. Jika Anda tertarik dengan saham BRIS, beli dulu dalam jumlah kecil. Tambah kepemilikan saham jika kegiatan ekonomi telah kembali aktif dan kinerja perseroan telah membaik dan semakin membaik. Selain itu juga kamu wajib mengecek kinerja perseroan beberapa tahun silam hingga mengecek aksi korporasi sebelum membeli saham. Hal tersebut dilakukan agar investor bisa memperoleh keuntungan optimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.